Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat banyak sekali kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan kembali manajemen diri bagian ketujuh yang berisi tentang latihan agar ulet ngotot dan bersungguh-sungguh. Nah, orang biasa ulet ngotot itu karena mempunyai latar belakang ilmu yang memadai. Jadi, kalau dia punya latar belakang ilmu, bagaimana dia supaya mempertahankan ulet ngototnya itu, dia tentunya dengan sistematika yang baik, tentunya dia bisa disebut ulet dan ngotot. Tapi kalau ngawur saja, sembarangan, tidak punya dasar pengetahuan dan norma-norma kebaikan, maka dia disebut ngeyel. Ya, beda ya. Ngeyel itu konotasinya jelek, kalau ulet ngotot itu konotasinya positif. Nah, ulet ngotot akan menjadi suatu yang sangat berarti bila dilandasi dengan kesungguhan mencari ridha Allah. Jadi ini kalau dilandasi dengan kesungguhan, kalau sungguh-sungguh itu artinya jihad. Jadi kalau dia sungguh-sungguh mencari ridha Allah, jadi ulet ngototnya itu dilandasi ridha Allah, maka menjadi sesuatu yang hebat. Nah, ini kalau kita bisa gambarkan dalam sebuah sketsa di mana ulet ngotot dan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh artinya jihad ya, itu semua bertujuan untuk mencari ridho Allah. Itu akan mendapat manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Dua-duanya akan dapat. Mari kita berbicara tentang ulet ngotot. Ciri-ciri orang ulet ngotot. Orang bisa ulet ngotot secara konsisten karena mempunyai dukungan ilmu pengetahuan untuk mencapai usahanya. Tentunya diawali dari merencana, kemudian dia melakukan sesuatu terus sehingga sampai tercapai apa yang dituju itu. Nah, mereka itu melakukan hal-hal sebagai berikut. Secara umum ya, nanti dari apa yang kita jelaskan, kemudian secara rinci akan kita informasikan atau kita terangkan satu persatu. Pertama atau A, itu orang ulet ngotot itu secara konsisten dapat membuat rencana yang realistis. Bila mereka mempunyai latar belakang pengetahuan yang memadai, tentunya rencananya akan bagus. Terus B, secara konsisten melakukan aktivitas sesuai rencana yang telah dibuat. Oke. C, aktivitasnya dilandasi dengan kerja keras. Kemudian D, tetap konsisten melakukan aktivitas dan pantang menyerah. E, bersikap konsisten bila menghadapi penolakan. Itu kira-kira A, B, C, D, E yang dilakukan oleh orang-orang yang ngulet ngotot itu. Mari kita lihat satu persatu bagaimana dia secara konsisten dapat membuat rencana realistis, ya meliputi hal-hal sebagai berikut. Bila mereka mempunyai latar belakang dan pengetahuan yang memadai, tentunya dia akan
merumuskan hal-hal sebagai berikut. Pertama, dia merumuskan tujuan teknis dari apa yang ingin dicapai. Jadi tidak sembarangan, tujuannya tidak ngambang, jadi clear tujuannya itu, terukur. Kemudian merumuskan langkah-langkah teknis guna mencapai tujuannya itu. Terus merumuskan penyediaan waktu setiap hari untuk merealisasikan langkah-langkah teknis tersebut berupa rangkaian aktivitas. Tentunya aktivitas ini, itu, dan lain sebagainya, dan dikonsistenkan tiap hari. Kemudian yang terakhir, mengusahakan agar aktivitasnya dapat menyenangkan dan menggairahkan. Ya, itu kita merencana juga aktivitasnya harus yang yang menarik hatinya yang melaksanakan, ya dia sendiri ya, supaya tidak membosankan gitu. Makanya hal ini menjadi pendukung agar ulet dan ngotot itu bisa dilakukan dengan maksimal. Kemudian kalau kita buat sebuah sketsa, ya tujuan-tujuan itu ya, pertama dia punya visi atau lamunan, atau cita-cita. Itu sifatnya masih melayang-layang, jadi lamunan saja sambil kita mau bagaimana dan lain sebagainya. Kalau lamunan-lamunan atau cita-cita itu dikombinasikan dengan realita yang ada, baik realita dirinya, lingkungannya, dan keterbatasannya, dan lain sebagainya, maka dia bisa membuat sebuah tujuan teknis yang terurut dengan baik. Setelah dia mempunyai tujuan teknis, tentunya akan berlanjut dengan rencana aktivitas beserta waktunya. Nah, begitu kira-kira sketsa dari orang yang ulet, ngotot, dan konsisten itu. Oke, kemudian yang B, dia orang ulet ngotot itu melakukan aktivitas secara konsisten sesuai rencana dengan langkah-langkah sebagai berikut. Oke, pertama, melakukan aktivitas sesuai rumusan langkah-langkah teknis yang telah direncanakan guna mencapai tujuan. Kemudian, yang kedua, melakukan aktivitas sesuai waktu yang telah direncanakan juga. Setiap harikah? Bagaimana? Setiap hari, setiap minggu, itu direncanakan juga dan dilakukan secara konsisten. Terus mengusahakan agar aktivitas yang dilakukan dapat menyenangkan dan menggairahkan. Selanjutnya, C, aktivitas yang dilandasi dengan kerja keras. Itu bercirikan sebagai berikut. Dia tidak mengeluh. Jadi apa yang dilakukan, segala sesuatu yang dia lakukan tanpa keluh. Yang sudah diniati ya jangan mengeluh lah. Begitu kira-kira. Terus kemudian selalu berusaha melawan rasa malas yang datang. Ya tentunya tiap saat akan ada sesekali agak malas dan bagaimana nggak enak dan lain sebagainya. Tapi itu dia usahakan, dia bunuh rasa malas itu. Kemudian mencintai usahanya. Jadi kalau usahanya itu dicintai, tentunya ya dia bisa langgeng ya, kekuatan ulet ngototnya itu. Kemudian dia bisa menjaga kesehatan dan stamina.
Kalau dia tidak bisa menjaga stamina dan kesehatannya, nah nanti akan susah karena ulat ngotot ini mempunyai waktu yang sangat panjang. Ibarat pelari itu pelari maraton gitu. Jadi harus didukung dengan kesehatan dan stamina yang baik. Terus berusaha menyelaraskan antara pikiran dan tenaga dalam mencapai tujuan. Tentunya pikiran dan tenaganya disesuaikan ya. Jangan terlalu over atau jangan terlalu banyak yang terbuang dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa yang ada di dalam Al-Quran yang memberikan dorongan supaya kita tetap ulet dan ngotot itu. Oke, kita bacakan ya. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberinya kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Jadi kita memang disuruh bekerja, nanti akan ditunjukkan pekerjaan kamu itu bagaimana. Itu terrekod semua itu pekerjaan kita. Makanya kita disuruh bekerja dengan giat, ulet ngotot, bagus. Nanti rekodnya itu akan keluar semuanya. Kemudian ini lagi ayat Al-Quran juga saya bacakan. Katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula. Maka kelak kamu akan mengetahui. Maka dicontohkan juga oleh nabi-nabi, beliau bekerja sehingga bisa dicontoh oleh kaumnya dan diajak itu kaumnya untuk bekerja. Nah, ini dari hadis riwayat Tabrani. Kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka itu fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu fisabilillah. Jadi kerja itu tentunya dengan keuletan menjadi sesuatu yang bisa digolongkan sebagai fisabilillah. Itu hadis riwayat Tabrani. Siapa saja pada malam hari bersusah payah dalam mencari rezeki yang halal, malam itu dia diampuni. Hadis riwayat Ibnu Asakir dan Anas. Ini sebuah ampunan yang diberikan pada orang-orang yang kerja ulet walaupun dilakukan di malam hari. Sampai malam dia kerja. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana ibu bapak ini kerja ulet sekali. Ini sebuah ilustrasi kerja keras dari mulai pagi hingga petang. Nah, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa begini ceritanya. Ketika Rasulullah pulang dari perang, dia berjalan
eh, perangnya sudah selesai ya, jalan. Kemudian di suatu jalan dia ketemu sama orang yang tangannya itu melepuh-melepuh gitu ceritanya. Terus ditanyai orang itu, kenapa tangan Anda kok seperti itu? Orang itu bercerita bahwa saya seperti ini, tangan saya itu ya orang kalau orang Jawa bilang ngapal gitu dan ada yang melepuh gitu. Karena saya bekerja sebagai tukang batu ceritanya. Nah, kerjanya keras sebagai tukang batu. Nah, Rasulullah ketika itu terus memegang tangannya dan tangannya itu dicium dan beliau mengatakan bahwa yang seperti ini neraka tidak bisa membakarnya. Jadi api neraka tidak akan bisa membakar tangan yang seperti ini. Nah, jadi apa itu namanya, hasil ulet kerja keras itu akan memberikan sebuah tameng untuk kita tidak dibakar oleh api neraka. Ini hadis lagi, siapa saja pada sore hari bersusah payah dalam bekerja, maka sore itu dia diampuni. Jadi bekerja sampai sore dia, ya tentunya lelah. Dengan kelelahannya itu maka diampuni dosanya. Terus kemudian hadis lagi, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada yang tidak dapat terhapus dengan puasa dan salat. Saya ulangi, tidak bisa terhapus dengan puasa dan salat. Maka para sahabat pun bertanya, apakah yang dapat menghapusnya? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, bersusah payah dalam mencari nafkah. Itu akan bisa menghapus. Riwayat Bukhari. Nah, jadi dengan ngotot kerja keras itu bisa menghapus dosa-dosa. Walaupun dosa itu mungkin dikategorikan susah ya kalau dihapus dengan puasa dan salat, tapi dengan kerja keras akan terhapuskan. Kemudian hadis lagi lewat Bukhari, riwayat Bukhari, tidak ada yang lebih baik bagi seseorang yang makan sesuatu makanan selain makanan dari hasil usahanya. Dan sesungguhnya Nabiullah Daud selalu makan dari usahanya. Nah, begitu diceritakan pada di mana Nabi Daud itu kan raja, tapi dia ketika makan bersama keluarganya, dia tetap bekerja sebagai pandai besi. Nah, itu hasilnya itu digunakan untuk menafkahi keluarganya. Begitulah kira-kira. Jadi kerja keras untuk mencari nafkah dan kerja keras yang ulet itu akan bisa banyak sekali faedahnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Oke, sekarang yang orang ulet ngotot konsisten itu adalah yang tetap konsisten melakukan aktivitas dan pantang menyerah dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. 1. Tetap teguh dan percaya diri dalam mencapai tujuannya. Kemudian kuat berusaha meskipun dengan kesempatan sangat kecil. Terus mendengarkan kritik dari orang lain. Terus tidak takut gagal, tapi dapat menerima kenyataan kegagalan. Kemudian giat mencari tahu apa yang menyebabkan kegagalan untuk digunakan bangkit kembali.
terus menghindari pengalihan perhatian. Ini hal-hal yang dilakukan oleh orang yang ulet ngotot. Jadi ini sesuatu yang apa itu namanya, teguh hati dia ya. Tentunya percaya diri sehingga dia untuk mencapai tujuannya itu benar-benar dia ulet ngotot. Oke, ini ada beberapa ayat Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kalau kita tidak berusaha sekuat-kuatnya atau ulet ngotot berusaha, ya kaumnya atau dia sendiri itu ya nggak akan diubah. Kalau misalkan dia miskin ya tetap miskin. Kalau dia kesulitan ya tetap kesulitan. Jadi kalau dia berusaha dengan keuletannya dan kengototannya itu, maka Allah akan mengubah keadaannya menjadi lebih baik. Kemudian ini ayat Al-Quran lagi dibilang, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Jadi kita itu tidak disuruh salat terus menerus dikir gitu, enggak lah. Kita setelah salat suruh bekerja kemana-mana. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Dengan bekerja itu kita mencari karunia Allah. Tapi dengan bekerja itu selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan kerja yang pantang menyerah, insya Allah kita akan dapat sesuatu yang kita inginkan di dunia, tapi di akhirat kita akan mendapatkan juga sesuatu yang lebih indah. Kemudian yang orang ulet ngotot itu konsisten menghadapi penolakan. Jadi kalau dia ada orang yang wah nggak mau ini, wah itu salah, nah itu dia begini ceritanya, uraiannya ya. Untuk memberikan apresiasi pada mereka yang menolak, hendaknya tetap memperhatikannya. Nah begini, dia kalau orang yang ulet ngotot itu, kalau diberi penolakan, dia tetap ngotot, tetapi tidak berbuat yang tidak disukai oleh orang yang menolak itu. Dia tetap memberikan apresiasi yang baik, tersenyum, mendengarkan, tetapi ulet ngototnya tetap aja kekeh dia. Tapi dia tetap memberikan perhatian yang baik. Jadi tidak akan memberikan suatu hal yang negatif pada mereka yang menolak. Terus kemudian mengevaluasi penolakannya itu. Bila tidak sesuai dan tidak memberikan dampak positif atau tidak memberikan kritik yang membangun, maka diterapkannya metode bungeng tuwa. Apa artinya bungeng tuwa? Ini orang Jawa itu bilang mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Artinya tidak diperhatikan. Oh, tapi bukan berarti terus menantang, enggak. Tapi tetap bermuka baik, tetap mendengarkan gitu, sehingga orang itu merasa dihargai yang menolak itu. Kemudian bila penolakan mempunyai beberapa kesesuaian,
berarah pada kritik yang membangun dan bisa memberikan dampak positif, maka lakukan kompromi sebagai solusi yang efektif. Begitu kira-kira. Ya, menolak tetapi dengan sopan. Kalau ada orang yang tidak mau dan lain sebagainya atau menolak, kita tetap memberikan apresiasi pada yang. Nah, pada gilirannya kalau penolakan itu memberikan masukan yang baik, ya kita kompromi, ya akan baiklah hasilnya terakhirnya. Nah, itulah bagaimana orang ulet ngotot. Sekarang kita berbicara masalah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu kalau di dalam agama kita disebut sebagai jihad. Jadi jangan disalah artikan ya. Kadang-kadang banyak orang mengatakan jihad itu ngebom atau bunuh orang. Oh, bukan itu. Jihad adalah bersungguh-sungguh. Jadi kalau orang ulet ngotot tadi bersanding dengan sungguh-sungguh mencari ridha Allah, maka dia akan dapat sesuatu yang sangat baik di dunia dan sesuatu yang jauh lebih baik di akhirat. Maka kita akan memulai sesuatu yang indah. Dua tempat di dunia dan di akhirat. Jadi kalau bersungguh-sungguh itu ujung-ujungnya dengan tulus mencari ridha Allah. Jadi sungguh-sungguhnya itu, ulet ngototnya itu dilandasi dengan bagaimana dia mencari ridha Allah. Tentunya segala macam tujuan yang direncana, visi misinya atau katakanlah tujuan teknisnya itu tidak bertentangan dengan asas-asas agama ya. Itu yang dinamakan dengan tujuan yang berilmu dan berpengetahuan. Oke, kita lanjutkan. Sungguh-sungguh itu berusaha menjadi kuat. Jadi orang itu berusaha dengan segala macam kekuatannya. Jadi kalau dengan kekuatan baik jiwanya ataupun badannya disatukan, maka benar-benar dia akan menjadi kuat. Berusaha secara total dengan mengerahkan segala kemampuannya. Ya baik fisik ataupun mentalnya disatukan, maka akan sangat kuat. Terus tidak bekerja dengan setengah hati. Ya tentunya kalau sungguh-sungguh ya jangan setengah-setengah hati. Yang namanya orang setengah-setengah hati itu ya kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Nah, itu enggak ada di sini. Terus tidak mudah terpengaruh dengan sesuatu yang melemahkan. Jadi kalau ada bisikan kiri, bisikan kanan yang sifatnya itu membuat kita menjadi kendur, menjadi tidak ulet dan tidak ngotot lagi, itu tinggalkan, jauhi, sehingga kita benar-benar bisa ulet dan ngotot dengan berkesinambungan. Oke, itu kira-kira apa yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh yang melandasi ulet dan ngotot. Nah, ini sebuah ilustrasi ya, berusaha secara total, baik secara jiwa dan raganya. Wah, kuat sekali orangnya. Nah, ini ada beberapa ayat Al-Quran yang mendukung itu atau mendorong itu. Saya bacakan. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha
ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang dia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Nah, ini Al-Quran ya. Artinya dibalasi ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kemudian ayat lagi mengatakan, dan barang siapa datang kepada Robnya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi atau mulia. Kemudian lagi, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja sungguh-sungguh menuju Robmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Jadi kalau dengan sungguh-sungguh, kerja ulet ngotot untuk mencari ridha Allah, tentu kita akan bisa ketemu sama Allah Subhanahu wa taala besok. Kemudian ini lagi ada ayat Al-Quran. Karena kesungguhannya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Itulah sesuatu yang diperintahkan oleh kepada kita. Kita harus bersungguh-sungguh pada satu urusan, fokus. Sudah selesai, sudah pindah urusan yang lain, fokus, sungguh-sungguh selesai, dan begitu seterusnya. Kemudian ini ada hadis Muslim yang mengatakan, mukmin yang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah, dan masing-masing memiliki kebaikan ya, baik yang mukmin yang lemah ataupun yang kuat, dua-duanya itu baik, tetapi yang lebih baik itu yang kuat itu. Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan dari Allah dan janganlah bersikap lemah. Nah, itu bersungguh-sungguh dalam usaha dan bersungguh-sungguh juga mohon pertolongan dari Allah. Allah akan mengabulkannya, dan itulah orang-orang yang bersifat ulet ngotot dan sungguh-sungguh mencari ridha Allah. Ini sebagai ilustrasi kuat sekali orang ini kalau sudah bertekad. Nah, itu yang dapat kami sampaikan, bagaimana ulet dan ngotot yang dilandasi dengan sungguh-sungguh mencari ridha Allah. Mudah-mudahan ini dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.